kafir, orang-orang musyrik seperti saudara Saifuddin, bahwa kami tidak yakin bahwa saudara adalah seorang pendeta, kecuali kalau memang saudara memang pendeta abal-abal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u suhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Shadaqallahul azim. Sahabat MLQ yang saya hormati dan semoga senantiasa Allah muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan kembali apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada zaman dahulu, pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasul Muhammad SAW, di mana mereka tidak mempercayainya, sehingga Allah menantang mereka agar mereka mendatangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Di dalam ayat tadi dijelaskan, jika seandainya kalian tetap ragu terhadap Al-Quran yang kami wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, maka datangkanlah satu surat yang semisal dengannya, jika kalian memang orang-orang yang benar. Sahabat MLQ rahimakumullah, jika orang-orang musyrik saat itu meragukan tentang kebenaran ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka menganggap bahwa itu adalah merupakan produk baginda Rasul Muhammad SAW, maka tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang merasa lebih pintar dibandingkan dengan Muhammad tentang bahasa, kemudian dari sisi balaghah, dari struktur kebahasaannya, kemudian dari segi maknanya, tentu mereka akan mampu mengeluarkan satu surat yang Allah tantangkan kepada mereka, tapi pastinya mereka tidak akan mampu untuk melakukannya, sehingga Allah menantang mereka untuk meminta bantuan kepada berhala-berhala mereka, kepada penolong-penolong mereka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu dipastikan mereka tidak akan mampu melakukannya. Melihat dari struktur ayat, dari sisi kebahasaan dan maknanya, jelas itu bukan merupakan produk manusia. Oleh karena itu, dalam ayat berikutnya Allah tegaskan, fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak mampu melakukannya, walang taf'alu, dan pasti kalian tidak akan mampu melakukannya, fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah, maka peliharalah diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Aidat lil kafirin, yang itu diperuntukkan bagi orang-orang kafir. Sahabat MLQ yang saya hormati dan semoga senantiasa Allah muliakan, kalaulah hari ini datang sosok seorang musyrikin baru, seorang murtadin yang pernah memeluk agama Islam, yang kemudian dia ragu terhadap Al-Quran, sehingga dia loncat murtad, pindah kepada agama yang lain, bahkan dia juga menjadi seorang pendeta, saya tidak yakin
Apakah dia seorang pendeta betul atau memang dia seorang pendeta yang abal-abal? Karena tidak mungkin seorang pendeta yang memahami Alkitab, yang memahami Al-Quran, dia akan melakukan hal seperti itu. Nah, menurut Ibnu Katsir, bahwa tantangan ini sesungguhnya berlaku kepada orang-orang musyrik pada saat itu, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Tetapi juga menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tantangan ini juga berupa umum. Artinya juga berlaku bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang saat ini meragukan Al-Quran seperti saudara Saifuddin. Oleh karena itu saudara Saifuddin, seorang pendeta, menurut pengakuan saudara, bahwa kami tidak yakin bahwa saudara adalah seorang pendeta. Karena seorang pendeta itu pasti dia diangkat menjadi seorang pendeta, maka dia harus memiliki kompetensi yang telah ditetapkan menurut aturan gereja. Apakah dari sisi akhlak maupun dari sisi kemampuan memahami ayat-ayat kitab, baik itu kitab Al-Quran maupun kitab Bible, dan mungkin juga kitab-kitab yang lainnya. Kalau pemikiran saudara yang sangat dangkal seperti ini kemudian diangkat jadi pendeta, saya rasa Anda tidak mungkin lah. Tidak mungkin gereja mengangkat Anda sebagai seorang pendeta. Karena syarat untuk menjadi seorang pendeta itu tidak sederhana. Kecuali kalau memang saudara memang pendeta abal-abal, sehingga Anda bisa melakukan sebuah serangan-serangan kepada pemeluk agama lain, karena memang Anda memiliki tujuan yang sangat spesial, yaitu untuk melakukan konflik di antara pemeluk-pemeluk agama. Mungkin yang menjadi target Anda adalah melakukan peta konflik di antara Muslim dengan Kristiani hari ini. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara Muslim dimanapun berada, begitu juga kepada para pemeluk agama Nasrani, maka hati-hatilah dengan mulut orang ini yang akan memecah belah kesatuan dan persatuan kita sebagai bangsa di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Orang yang seperti ini harus segera dan harus segera dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Karena jelas-jelas ini adalah tujuannya untuk memecah belah bangsa dan negara ini. Ini akan lebih parah lagi nanti ketika umat atau pemeluk dari satu agama merasa tersinggung, maka akhirnya menjadi bola es yang akan menggelinding sehingga akan terjadi perpecahan di antara pemeluk agama di negeri ini. Untuk itu, jangan menunggu kegundahan, jangan menunggu kemarahan khususnya umat Islam di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia. Untuk itu, saya tegaskan kembali, kami mohon kepada aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini adalah kepolisian, segera kejar dan segera tangkap Saifuddin dan segera lakukan penindakan. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.